Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, terkhusus para ketua Baitul Subuhan dan teman-teman, saudara-saudariku semua yang mendengarkan suara ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmatnya kepada kita semua, yang mana kita mendapatkan begitu banyak nikmat. Pamasena pong Allah taala, nikmat kehidupan, nikmat makanan, minuman, ya, nikmat berada di lapangan merdeka ini, itu semua adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalu kita ketika mendapatkan nikmat, selalu kita kembalikan kepada Allah. Selalu harus kita ingat kepada Allah. Selalu kita harus bersyukur kepada Allah. Itulah bentuk pembalasan atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Dan pada malam hari ini kita duduk-duduk di sini tidak seperti biasanya. Ya, sekedar informasi, kami ya yang mungkin belum pernah melihat kita atau baru melihat seperti ini. Sekedar informasi, kami dari Biker Subuhan Bone, komunitas Biker Subuhan Bone. Kami memperkenalkan diri dulu ya, perkenalkan diri. Kami dari komunitas Biker Subuhan, ya ini Biker Subuhan Bone adalah komunitas hobi motor. Tapi hobi motor tidak sama dengan komunitas motor yang lain. Kalau Biker Subuhan Bone tujuannya adalah masjid. Jadi kita naik motor ke masjid, meramaikan masjid. Jadi program dari Biker Subuhan Bone itu adalah yang pertama, subuhan berjamaah. Biasanya hari Ahad. Setiap Ahad subuh kita cari masjid, kemudian berkumpul di masjid tersebut, sama-sama sholat berjamaah, kemudian saling menasihati, ada ceramahnya, kemudian setelah itu ada bersih-bersih masjid. Nah, kemudian program yang kedua adalah tali menurut. Ya, di atas di sini. Oke. Ya, tali menurut itu adalah biasanya pengajian yang dilakukan di warkop, ruangan tertutup biasanya. Kadang-kadang juga di ruangan terbuka. Nah, pada malam hari ini kita pengajiannya di lapangan Merdeka. Nah, luar biasa ini. Jadi lapangan Merdeka yang biasanya tempat main-main, tempat santai-santai, malam hari ini kita sambil santai-santai kita juga saling menasehati. Nah, sedikit membicarakan tentang persoalan akhirat. Ya, supaya kita tidak tidak terlena dengan dunia. Ya, jadi nasihati agama itu perlu. Sifat pangajaki supaya dia tak kelupa. Nah, sabab biasa kulo kaki biasa di rumah apa kue, biasa tak kelupa ki. Betul tidak? Ya, kalau biasa kita ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi, ya, karena indahnya tempat itu, karena ramainya, karena hingar-bingarnya, kadang kita lupa kepada Allah. Kadang kita lupa bahwa sebenarnya linu-linu manem ya. Ya. Makanya perlu kita saling mengingatkan. Ya. Oleh karena itu sebenarnya ya, pergi ke tempat seperti ini adalah tidak ada masalah. Saya juga suka pergi jalan-jalan seperti ini. Namun memang perlu kita ingat bahwa ketika kita pergi ke sebuah tempat itu jangan sampai kita lupa. Ya, tetap harus selalu ingat kepada Allah. Ya,
Makanya kalau di dalam aturan agama kita, kalau kita mau pergi ke pasar, itu ada doanya. Nah, kalau kita mata pasae, anjuran untuk membaca doa. Ada doanya. Doanya itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kira-kira kenapa kita diperintahkan untuk berdoa ketika masuk pasar? Nah, ternyata pasar itu disebutkan di dalam hadis adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Ya, ada hadisnya itu. Jadi kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah itu adalah masjid. Nah, menasan itu masjid kan tempatnya sholat, tempatnya berdoa, tempatnya baca Quran, paling atau di masjid. Nah, kata Nabi SAW, sebaliknya tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pasar. Ondrong kami na cece pong Allah Taala biasa nalinoy, ya dari itu pasar. Nah, bukan berarti bahwa dilarang pergi ke pasar, bukan seperti itu. Maksudnya adalah kenapa? Karena pasar itu kadang ya di dalam pasar itu kadang kita lupa. Yang pertama, sibuk berjualan, sibuk apa, kadang kita lupa berzikir, kadang kita lupa sholat. Alhamdulillah kalau sekarang saya banyak kenal dengan penjual-penjual yang rajin sholat. Kalau waktu sholat dia sholat, alhamdulillah. Tapi ada juga yang penjual-penjual atau pembeli yang karena sibuknya berjual beli, dia kemudian lupa untuk sholat, lupa untuk berzikir. Nah, itu kemudian yang kedua, karena di pasar itu kadang ada kecurangan. Nah, itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, pasar itu sebenarnya kelihatannya jual beli, tetapi ada saja orang-orang yang curang dalam berjual dan beli, jual beli. Ya, jadi ada penjual mungkin yang ya mencule, ya, dia kurangi takarannya, dan dia tulis di situ misalnya, jangan penjual kopi karena banyak penjual kopi di sini. Penjual beras lah, ada penjual beras di sini. Ya, singgung atau bahu logo macam mana? Suruh kita deh. Pabelura misalnya, dia tulis 1 liter atau 1 kilo itu harganya misalnya taruh 15.000. Ternyata ketika dia timbang itu dia kurangi atau nak kecai rodo timbangan. Nah, itu curang dalam jual beli, curang dalam berjualan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Atau jualan langsat misalnya rambutan. Nah, banyak ini kan penjual langsat atau penjual rambutan ya. Itu dia format itu timbangannya. Ya, kelihatan di situ 1 kilo, tapi sisanya di TV dimulai ternyata 750 gram Ji. Saya pernah beli begitu, beli langsat, kelihatan 1 kilo, ternyata saya timbang dengan timbangan saya, tidak cukup 1 kilo. Nah, akhirnya kadang kita tidak percaya sama penjual karena begitu. Nah, ada juga penjual yang jujur, ada juga penjual yang dia tulis di situ supaya dipercaya sama pembeli, dia tulis timbangan ustas. Ya, nuki kalau timbangan ustaz nasabah. Ya, mega nih Pak Balu kecek-kecek timbangan, nah ini ada tulis timbangan ustaz. Artinya, ya, insya Allah timbangannya ini timbangan jujur. Jadi seperti itu. Jadi di pasar itu ada jual beli yang curang, pembeli juga kadang seperti itu, curang juga. Nareko matawai, taliwai, cara nama tawa. Sudah jelas harganya di situ 15.000, dia tawar lagi, bisa dah 5.000. Wah, taliwa-liwa. Ya. Pauno cara nama tawa. Jadi antara penjual dan pembeli itu terkadang terjadi kecurangan, terjadi apa ya, hal-hal yang bisa memberikan efek atau bahaya kepada sesama kita. Makanya kita banyak diperintahkan untuk berdoa ketika masuk pasar atau tempat-tempat seperti ini. Ya, tapi bukan berarti sekali lagi bukan berarti bahwa pergi ke tempat ini itu adalah sesuatu yang terlarang, tidak. Bahkan sebenarnya kalau kita mau lihat ya tempat-tempat seperti ini bagus, ya. Banyak penjual, banyak pembeli, itu akan membuat ekonomi kita akan semakin baik. Kalau semakin banyak penjual, semakin banyak pembeli, itu kan artinya semakin banyak uang beredar, ya. Dan itu sangat bagus untuk ekonomi kita, ya. Dan kalau kita lihat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Di dalam agama Islam, aktivitas menjual itu adalah aktivitas yang dianjurkan. Bahkan para sahabat dulu kalau diitai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam riolo, rata-rata pabalu, rata-rata padangkang. Taruhlah misalnya Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Ya, pernah. Yang pernah dengar, yang tidak pernah dengar mungkin masih asing. Abdurrahman bin Auf ini radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai seorang pengusaha. Seorang pengusaha. Seorang pedagang yang macalada mabadu. Sampai-sampai karena dikenal sebagai seorang pedagang sukses, disebutkan diberi gelar dia adalah orang yang bisa merubah batu menjadi emas. Ya. Namun batu-batu nak ketendi, udina balu. Dia bisa menghasilkan uang. Itu apa gelaran diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Namun di sisi lain, Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat Nabi, seorang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin baca Quran, ikut berjihad. Ya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan dunia kita jangan membuat kita jauh dari agama. Justru pekerjaan-pekerjaan dunia inilah yang bisa menjadikan jalan itu semakin dekat kepada Allah. Dan inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran ada pujian bagi para pedagang. Ada ayat khusus yang menjelaskan tentang pujian kepada para penjual, para pedagang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual belinya, tidak dilalaikan oleh aktivitas perdagangannya dari mengingat Allah. Nah ini kata para ulama, ini adalah ayat pujian yang diberikan kepada para penjual, para pengusaha, pelaku ekonomi, ya, orang-orang yang berusaha dengan usaha yang halal. Dengan usahanya tersebut dia bisa menghasilkan nafkah untuk keluarganya, dia bisa menghasilkan keuntungan, beli apa ya, belanja apa saja, tapi semua itu tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang dipuji. Makanya bekerja itu adalah perintah agama. Jadi seorang muslim jangan mengatakan kalau pagama tahu berarti disalahi lino-linoi, tidak juga. Bahkan salah seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan ya pagama dia nak apa nurusul linona, nah salah itu. Jadi dunia dan akhirat itu harus saling berjalan beriringan. Nah sama aku dia itu kagak lino-lino, dia itu duit. Kalau tidak ada duit, tidak bisa juga. Betul tidak? Ya memang duit tidak dibawa mati. Duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit, rasanya mau mati. Itu yang dibilang orang. Jadi itu konsepnya seorang muslim itu adalah ya menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk meraih akhirat. Itu yang paling betul. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Nikmat Allah itu jadikan sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Jadikan nikmat Allah itu sebagai jalan untuk meraih akhirat. Ya. Jadi nasihat ini sebenarnya ditujukan kepada Qarun. Jadi kalau kita lihat ini, ayat ini turun kepada Qarun. Tahu Qarun? Pernah dengar Qarun? Qarun itu adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, yang ditanam atau dibenamkan, ditanam di tanah. Dia dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam bumi karena dia durhaka kepada Allah. Ya. Kenapa durhaka? Dia sombong. Matampoi, nasabah mega doina mega warna perana. Jadi disebutkan Qarun itu adalah masih keluarga daripada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan disebutkan ada yang mengatakan sepupunya Nabi Musa, ada yang mengatakan kemanakan Nabi Musa. Yang jelas dia adalah kerabat Nabi Musa alaihissalam. Qarun dulu sebelum kaya, sebelum punya banyak harta, itu adalah orang yang rajin ibadah. Terus masuk aja, dia minta doa kepada Allah, ya Allah, pertolongan kasih dalemu, berikan rezeki kepada aku, ya, aku minta harta ya Allah. Akhirnya dikasih harta, jadi orang kaya. Tapi ketika dia menjadi orang kaya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian mengatakan harta ini adalah hasil usaha saya. Ya. Dia lupa kepada Allah. Dia lupa bahwa harta yang dia dapatkan itu sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang dengan kesombongannya Qarun ini ya kemudian dibenamkan di dalam bumi. Itulah sebabnya ketika sekarang kalau ada orang yang ketemu dapat harta sementara menggali, tiba-tiba dapat emas misalnya, itu disebut harta Qarun. Itu saking banyaknya hartanya dulu Qarun. Meskipun sebenarnya harta itu bukan ya belum tentu punyanya Qarun. Tadi itu perumpamaan, itu bagaimana seorang yang kaya raya dia dibenamkan di dalam bumi. Kenapa? Karena dia sombong. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas dunia kita ini jangan sampai membuat kita lalai ya. Ini yang selalu menjadi nasihat kita. Ya tajama-jama matoi linota, linota, silakan. Aktivitas dunia silakan dikerjakan, silakan ya mau hobi, ya biasanya begini. Ada juga yang punya hobi olahraga, silakan dikerjakan hobinya. Asalkan sampai jangan membuat hobi-hobi tersebut ya sampai membuat kita lupa kepada Allah. Karena hakikatnya sebenarnya kita hidup di dunia ini, tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utama kita hidup di dunia? Ibadah. Nah, jelas ya, kita semua tahu kan bahwa kita diciptakan di muka bumi ini semata-mata sebenarnya ibadah. Tidak ada tujuan lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Nah, kalau di tepui pada lawan ada umpancaji ko dilinoe si mata-mata untuk masung pajang. Ya, kira-kira bahasanya seperti itu. Saya menciptakan engkau wahai manusia semata-mata tidak ada pekerjaan lain yang boleh kau lakukan kecuali hanya sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Namun para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengerjakan tujuan utama kita, maka kita juga perlu untuk memperhatikan urusan dunia kita. Ya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, sebagai nasihat untuk diri saya dan kepada kita semua, mari kita jangan lupa kepada Allah. Mari terus kita mengingat akhirat ya. Bulan Ramadan lalu kan kita sudah lewat ya. Di bulan Ramadan lalu kita sudah melewati bulan di mana di situ banyak sekali kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Rajin ke masjid, baca Quran, rajin tarawih. Maka semestinya lewat bulan Ramadan, jangan kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan itu jangan kita tinggalkan ya. Terus kita harus lanjutkan. Jadi Ramadan telah berlalu, tetapi jangan sampai ibadah kita berhenti. Karena ada juga orang itu waktu ular ramalang, tiba-tiba sadar nih. Ular ramalang itu toba aku cedek. Toba ya alhamdulillah. Lama masih dia. Macam terawih yang tahu macuy mah terawih deh, nasuba jangisa, nataro toban. Coba ada orang seperti itu, macuy mah terawih tapi nasuba jangisa. Padahal sebenarnya kan kalau mau dipikir sholat isya itu justru yang wajib, sholat tarawih itu sunnah. Tapi karena ya tanda tobanan asalnya, ya macuy mah terawih nasuba jangisa. Ya, mau puasa mah toy, alhamdulillah. Nasa penjani dulu minum, penjani dulu mau pigo anu sadar ku cedek. Tapi sayangnya laba ular ramalan eli supaya madi ya kebiasaan. Nah ini tidak bagus ya. Mestinya apa-apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan itu terus harus kita lanjutkan. Istilahnya engka biasa manenungan ya. Manenungan itu adalah berkelanjutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Perhatikan. Jadi amalan yang dicintai Allah itu adalah amalan yang terus-menerus istiqomah meskipun sedikit. Nah, karena bulan Ramadan lewat, kebiasaan-kebiasaan bulan Ramadan harus kita lanjutkan meskipun sedikit. Contoh misalnya baca Quran. Di bulan Ramadan kan diperintahkan dibaca Quran kan. Baca Quran. Laba ular ramalan tetap dibaca Qurannya. Tetap dibaca itu Quran. Meskipun jumlah bacaan kita mungkin tidak sebanyak pada bulan Ramadan. Contoh misalnya kalau bulan Ramadan
1 juz 1 hari, ada yang 1 juz 1 hari, alhamdulillah, tamat bulan Ramadan. 30 hari, 30 malam, dia bisa khatam Al-Quran. Luar bulan Ramadan, meskipun tidak 1 juz 1 hari, minimal mestinya 1 halaman, itu sudah bagus. Ya, jadi tetap kita harus baca Quran. Jamaah sekalian, kenapa kita harus baca Quran? Nasabayar Qurannya adalah petunjuk. Harus selalu kita baca. Engkau tahu Quran ini melepe, nah tutup ni Quran, insya Allah selamat. Ya, selamat berpisah sampai jumpa di tahun berikutnya. Anu kapan? Sinetron kapan? Ya. Jadi Al-Quran itu harus selalu kita baca. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang pertama, Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk itu kan, kalau kita mau melakukan sesuatu harus ada petunjuk. Nah, kita hidup di dunia harus ada petunjuk, harus ada Al-Quran. Di Al-Quran itu ada semua petunjuk, ada perkara-perkara yang diperintahkan, ada perkara-perkara yang dilarang. Ya, jadi harus dibaca itu terus Quran. Itu sekarang banyak hal-hal yang apa ya? Banyak perkara-perkara yang kita tidak habis pikir. Contoh misalnya apa ya? LGBT, mohon maaf. LGBT ya. Ya, main pedang-pedang. Laki-laki suka sama laki-laki. Coba kalau dipikir, ini kan tidak normal ini. Sekarang ada orang yang mau menikah laki-laki sama laki-laki. Mau nikah. Ya. Dan setelah nikah dia katanya, dia kabarkan insya Allah, ya saya sedang hamil. Wah, wadina tuh hamil. Laulan. Nah, ini perkara-perkara seperti ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran bahwa dulu di zaman Nabi Lut ada kaum seperti ini. Ada namanya homoseks. Dan itu haram. Mereka karena melakukan kedurhakaan akhirnya apa siksaannya? Itu ditimpakan batu dari langit. Akhirnya dibenamkan di dalam bumi. Makanya para ulama sekarang menjelaskan hukuman bagi LGBT yang tidak mau tobat, pura ni pajang itu jama-jamangnya. Anu salah tuh, dosa ya tuh. Dia tetap mengatakan, pesatoniha, surga itu hayalan saja. Kan ada seperti itu. Ya, hidup boti. Hidup boti. Gelau dalam orang. Makanya para ulama orang seperti itu kalau tidak mau tobat, itu dibawa ke tempat yang tinggi, baru dibuang dari atas. Ya, maka ini teman-teman sekalian, ini harus kita perhatikan. Seperti juga sekarang minuman keras. Masih banyak orang yang minum minuman keras. Itu jelas ada di dalam Al-Quran larangannya. Kenapa kita tidak mau tobat? Kenapa mereka terus minum minuman keras? Karena jarang diperingatkan, jarang dia dibacakan Al-Quran. Coba bacakan Al-Quran. Coba dengar-dengar ayat Al-Quran. Tapi dia terus nulai. Pak Makokoto saya pernah dengar ya. Ada penumpang yang ada di cerita itu. Penumpang yang dikasih bunyikan Al-Quran yang mengotoi baju panda. Ya, purai madandu ya rosopi rotoe na puterai mengaji. Pamulana waktu nama dandu mah joge-joge. Wah, di waranduna. Sisana diputaraka mengaji langsung. Pada si lo mati mangkaling itu. Pajen nase. Ai sena. Mangkalingnya baca Quran hasil lo mati lena. Jadi musuh merejimat to. Merejimat to lo ki sadar nasabah dulu mangkalinga anu magelo anu melebih. Ya. Maka ini jamaah sekalian, ini maksud saya adalah Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan untuk petunjuk bagi kita. Makanya harus kita baca, harus kita selalu sebutkan, harus kita selalu perdengarkan supaya ada yang peringati. Ya. Nah, ini jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya begitu juga dengan amalan-amalan lain seperti sholat berjamaah. Yang seperti saya katakan tadi, ada orang yang ikut sholat tarawih sebelumnya tidak pernah masuk masjid, tapi karena bulan Ramadan mata mana lo toh di masjid macece toh ini kisi mata, alhamdulillah, kita patut bersyukur. Nah, makanya kebiasaan itu harus selalu kita lanjutkan. Orang-orang yang sering masuk masjid jamaah sekalian, itu disebutkan di dalam hadits, mereka lah golongan yang nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabatun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat.
nanti pada hari kiamat itu matahari dipadake yorobatan nasoe. Loka dia sejauh 1 mil di atas kepala kita. Kalau sekarang matahari itu jaraknya ribuan atau jutaan mil di atas kepala kita, itu pun sudah panas. Tadi kemarin itu cuaca sangat panas sekali. Coba kita bayangkan kalau suatu saat nanti ketika dikumpulkan kita di padang mahsyar, di situ matahari didekatkan di atas kepala kita, maka pada saat itu kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sering masuk masjid sholat berjamaah, mereka lah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rajin ki masuk masjid. Terutama yang laki-laki, Pak. Atama-tama ki masjid ya. Kalau ki nama saya pun Allah taala atin ulu ki masa-tama masjid. Ya. Karena orang-orang yang masuk masjid itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perempuan, ya, rajin sholat, jangan banyak apa ya, gibah. Meskipun lah ruannya biasa bicara cerita bokom toh, ya, ruannya biasa mencerita. Jangan cuma perempuan yang dikatakan suka gosip, laki-laki juga suka gosip. Ya, nasi makun agak sih, ya. Tapi memang ya sifat dasar wanita memang itu ya. Itu disebutkan dalam hadis, itu wanita itu disuruh memperbanyak sedekah. Pernah dengar hadisnya untuk wanita ini, khusus bagi wanita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para perempuan, perbanyaklah kalian bersedekah. Karena sesungguhnya aku melihat di surga yang paling banyak penghuninya itu adalah golongan wanita. Kenapa? Karena wanita itu yang pertama suka melaknat, suka biasa nak kedai, ya. Dan ini banyak terjadi ya. Saya lihat di jalan beberapa hari yang lalu, ya, ibu-ibu rasta kuat di muka bumi ini. Itu hampir disenggol, langsung nak kedai tuh dengan kata-kata yang, ya, makanya wajar kalau perempuan itu, laki-laki takut sama perempuan dan sama sudah keluar kata-kata saktinya itu, ayo Dena. Ya. Wanita itu banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Terkhusus bagi ibu-ibu yang sudah menikah, itu kadang salah satu hal yang patut dihindari itu adalah mengingkari kebaikan suami. Ada itu biasa kata-kata, laki-laki selalu salah di mata perempuan. Nah, ini kapan akan naik? Kalau laki-laki sudah berbuat satu kesalahan, suaminya sudah buat satu kesalahan, masuk mana nih orang kata-kata mutiara? Semua kebaikan suami dilupa semua. Nah, ini biasa kebiasaan istri, meskipun tidak semua istri yang melakukan seperti ini, tapi kebanyakannya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bersedekah. Seperti saya katakan tadi, bulan Ramadan adalah bulan sedekah, maka lewat bulan Ramadan tetap harus kita melanjutkan kebiasaan bersedekah. Ya, sedekah ini jamaah sekalian adalah amalan yang luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah kalian meskipun sepotong biji kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamra. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun sepotong biji kurma. Sepotong biji kurma yang kita sedekahkan, contoh misalnya ini ya, ada orang yang saya kasih apa namanya ini, ya, somai. Ada orang lewat ya, tapi laki ya deh. Biasanya kalau kira-kira ada orang yang lewat kalau saya kasih ini, mungkin orang yang murah kak, murah kasih domu. Iya kan, biasa meremehkan ini ya, alanya. Tapi kata Nabi SAW, kalau ada orang yang bersedekah, sepotongnya ini dengan ikhlas, tidak ada yang bisa disedekahkan dan orang itu mau terima, itu bisa menjadi sebab orang yang bersedekah itu jauhkan dari api neraka. Ini luar biasanya sedekah, jamaah sekalian. Jadi jangan pandang enteng sedekah. Berapapun yang kita sedekahkan, ya, yang penting ikhlas. Akhirnya ada yang bilang, ya Ustaz, alhamdulillah selalu kau bersedekah tak dua sembuh. Kan yang penting ikhlas. Buat aliwato si dua sembuh. Mega doin apa tuh tak dua sembuh bang pertama celingangi. Yang paling bagus itu adalah banyak dan ikhlas. Itu yang paling bagus. Nah ini ya mas kalian, kita banyak bersedekah, insya Allah sedekah-sedekah kita itu akan menjadi investasi akhirat kita. Bagi para pembeli, jangan pelit kepada penjual. Kalau ada barang-barang yang mahal atau misalnya ada minuman mahal,
ala sedekah nih, insya Allah. Sulit tak kau punya ya, seni deh, sedekah insya Allah. Begitu juga penjual, jangan pelit buat diri tambah-tambah apa dia tambah-tambah, kasih ya, ambil sebagai sedekah. Ini saya tambah sedikit 1 biji ya, mudah-mudahan bisa jadi bernilai sedekah. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita istiqomah dalam beramal soleh, memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita, karena amal-amal soleh kita ini yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki sholat, baca Quran, banyak berzikir, kemudian perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, berbuat baik kepada manusia. Yang paling sederhana berbuat baik kepada manusia adalah ramah. Kata para ulama, akhlak yang paling baik itu adalah bermuka manis atau bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketika berhadapan dengan pada taruh batau. Aja tahsilo mata musuh. Ya, ciruntuki perlihatkan muka yang berseri-seri. Ini amalan yang sederhana tetapi bisa bernilai sedekah insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita dengan amalan-amalan yang kita lakukan akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita nanti di hari kemudian dengan sebab itu kita mendapatkan rahmat, dengan rahmat tersebut kita dimasukkan ke dalam surganya. Intinya, nasihat terakhir, mari kita perbaiki ibadah kita, mari kita berbuat baik, mari kita memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh tersebut kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini saja yang menjadi nasihat buat saya, terkhusus kepada biker subuhan. Mari kita istiqomah, insya Allah tetap semangat, born sesuai dengan semboyan kita. Apa semboyannya? Born to right to jannah. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, karena saya juga manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni saya, dan semoga semua kita ini mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.